Tersangka dugaan korupsi dana bantuan operasional keluarga berencana, dana alokasi khusus, non-fisik tahun anggaran 2020 dan tahun 2021 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus bertambah 1 orang. Hal itu setelah Kejaksaan Negeri Tanggamus menetapkan YE sebagai tersangka. YE sendiri merupakan mantan pejabat pelaksanaan teknis kegiatan pada Dinas P3A, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus. Penetapan YE sebagai tersangka diumumkan langsung Kepala Kejari Tanggamus Yunardi saat konferensi pers di Ruang Semaka, Kantor Kejari Tanggamus Selasa 3 Januari. Turut mendampingi Kejari Tanggamus, PLH Kasih Pitsus Desmi Yulian, Kasih Intelijen Apriyono, dan jajaran Kasih di lingkungan Kejari Tanggamus. Kepala Kejari Tanggamus Yunardi mengatakan, penetapan YE sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan dari tim penyidik. Berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus nomor Prinsetrip 04-1.8.19-FD.2-11-2022 tanggal 21 November 2022. Tim penyidik Kejari Tanggamus telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti. Adanya bukti tersebut membuat terang tindak pidana, sehingga berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tim penyidik Kejaksaan Negeri Tanggamus sependapat untuk menetapkan tersangka inisial YE selaku PPTK kegiatan BOKB sebagai tersangka. Dilanjutkan Yunardi, kendati telah ditetapkan sebagai tersangka, namun YE belum dilakukan penahanan. Hal ini karena tim penyidik masih akan melakukan evaluasi. Selaku Kejari Tanggamus serta dengan tim penyidik Kejaksaan Negeri Tanggamus ingin mengumumkan dan menyampaikan hasil perkembangan proses penyidikan dugaan adanya tindak pidana korupsi pada kegiatan bantuan operasional keluarga berencana BOKB tahun 2020 dan tahun 2021 telah menetapkan saudara Y selaku PPTK pada kegiatan bantuan operasional keluarga berencana BOKB tahun 2021 tersebut sebagai tersangka pada hari ini, di mana peran yang bersangkutan sebagai PPTK nanti akan lebih rincinya akan disampaikan oleh PLH Kasih Pitsus, yaitu Bapak Desmi. Namun lebih kurangnya terhadap tersangka baru ini dikenakan atau diduga melanggar pasal 2 ayat 1, kemudian pasal 3, pasal 12 huruf E, pasal 11 junto pasal 18 ayat 1 huruf B, Undang-Undang Republik Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman maksimal pidana penjara selama 20 tahun. PLH Kasih Pitsus Kejari Tanggamus Desmi Yulian menambahkan, akibat perbuatan tersangka YE dan terdakwa Edison menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.551.654.762. Sebagaimana hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tanggamus nomor 700/1119/19/2022 tanggal 25 Juli 2022. Jadi intinya bahwa tim penyidik berkesimpulan setelah bekerja selama ini dari hasil penyidikan ternyata ada peran dari saksi lain yang mendukung terjadinya tindak pidana ini. Oleh karena itu, tim penyidik berkesimpulan bahwa ini merupakan tersangka juga gitu, ikutan dari perkara yang sebelumnya pernah kita umumkan. Oleh karena itu, kami mohon bahwa memang kali ini berkembang terus, memang dinamis, bahwa
setiap penyidikan itu pasti ada temuan-temuan baru, dan itulah yang nanti tim penyidiklah yang menyimpulkan bahwa ini memang peran tersangka ini amat krusial saat itu. Dari Tanggamus, Rio Aldipo, Sabure TV melaporkan.